Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang bocoran soal UTBK 2022. Nah, ini juga asli ya. Nah, hanya ada sedikit modifan dari angkanya saja dan dalam bentuknya sedikit ya. Jadi kita langsung bahas saja ke pembahasannya untuk mempersingkat waktu. Oke, nah ini soal yang pertama nih. Sebuah truk bermasa berapa nih? 7.500 kg bertabrakan dengan sebuah mobil bermasa 1.500 kg. Ya, kemudian kecepatan kedua kendaraan sebelum tabrakan ditunjukkan pada gambar ya. Oke, berarti ini yang biru ini adalah truk. Kemudian yang hijau ini adalah si mobil ya. Masanya 1.500, kecepatannya 20. Jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, nah ingat kalau ada kata menyatu ya, berarti ini terjadi tumbukan yang tidak lenting ya, tidak lenting gitu. Jadi nanti setelah ciri-cirinya itu, setelah tumbukan kecepatannya bakal sama karena menyatu ya gitu ya, barengan entah dia ke kanan, entah dia ke kiri gitu kan. Nah kecepatannya bakal sama intinya ya, kecepatan setelah tumbukannya bakal sama antara truk dan mobil ya. Berapakah kecepatan kedua benda setelah bertabrakan? Di sini ada tangan 37 derajat 0,75. Nah, ini kita bakal pindahkan dulu ya karena ini tuh vektor ya. Di sini ada sudutnya 37 derajat ya, kelewat nih. Nah, jadi ini harus kita luruskan dulu nih ya. Kita luruskan dulu. Artinya kalau kita luruskan terhadap sumbu X ya supaya mereka itu sama pergerakannya. Nah, kita ganti warna hijau ya. Ini aja deh ya. Warna hijau. Nah, kita akan luruskan terhadap sumbu X ini. Artinya pakai cos atau sin? Coba. Kecepatannya ya. Kalau kita pindahkan dengan garis yang menempel dengan sudut, berarti kita pakai dengan cos. Nah, jadi kecepatannya itu nanti tinggal dikalikan dengan cos 37 derajat ya. Ingat garis yang nempel dengan sudut pakai cos. Nah, setelah itu simple. Di sini akan terjadi tumbukan, tinggal kita gunakan saja hukum kekekalan daripada momentum ya. Hukum kekekalan momentum itu menyatakan momentum sebelum tumbukan ya akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan ya namanya momentum ya ada dua benda M1 kali V1 ditambah dengan benda kedua berarti M2 dikalikan dengan V2. Nah, setelah bertumbukan karena kecepatannya sama berarti bisa kita tuliskan seperti ini M1 ditambah dengan M2 kemudian dikalikan dengan V aksen. Nah, ini kecepatan kedua benda setelah tumbukan ya karena kan sama gitu. Oke. Nah, jangan lupa karena misalkan momentum itu merupakan besaran vektor, jadi yang kecepatan ini punya arah. Kita misalkan kalau ke kanan itu positif ya, sedangkan ke kiri ini kanan ya. Ke kiri kita misalkan vektornya negatif. Ayo langsung masukin massa benda pertama 7.500 ya. Oke, sip. Kemudian kecepatannya ke kanan positif berarti 5 ya. Ini yang truk. Nah, ditambah dengan massa benda yang kedua yang mobil adalah 1.500 dikalikan dengan kecepatannya itu adalah berapa tadi? Ini jadi minus ya. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri nih. Kecepatannya di sini 20 nih ya, ada. Minus 20. Tapi jangan lupa dikalikan dengan cos 37. Nah, caranya simple ya. Jadi kita menggunakan konsep dari segitiga siku-siku bahwasanya kalau tangan 37 itu adalah 0,75 3 per 4. Nah, kita bikin aja. Tangan itu kan desa ya. Depan 3, sampingnya 4. Nah, untuk mencari cos itu kita harus dapatkan sami ya. Jadi sampingnya 4, miringnya berapa nih? Triple Pitagoras, ingat. Kalau ada 3 4 berarti miringnya 5. Oh, berarti cosnya itu adalah sampingnya 4, miringnya 5. Berarti 4 per 5 ya. Gitu. Atau 0,8. Sama dengan massa benda 1 tambahin benda 2 ya. 7.500 ditambah 1.500. Jadinya berapa sih? 9.000 ya. 9.000 dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan ya. Gitu. Ini kita kaliin 75 dikali 5 berapa? 75 dikali 5. 375 ya.
nolnya 2, jangan lupa. Ini jadinya minus ya. Minus berapa nih? 1500 dikali 20. Berarti 3000 ya. 30.000. Oke, ini minus ya. Jangan lupa dikalikan dengan 4/5 sama dengan 9000 V aksen ya. Nah, ini kita tuliskan lagi 37.500 ya. Ini jadi minus berapa nih? 30.000 dikali 4/5. Kita dapatkan 24.000 ya. Nah, itu ya kurang lebih sama dengan 9.000 V aksen. Nah, ini kita kurangin aja 37.500 dikurangkan dengan 24.000. Ya, ini kita dapatkan 13.500 ya. Sama dengan 9.000 V aksen. Nah, berarti V aksennya kecepatannya tinggal kita bagi aja. Ini kita coret nolnya 2 ya. Berarti 135 dibagi dengan 90. Nah, berapa tuh? 135 bagi 90. Jadi jawabannya 1,5 meter per sekon. Ternyata AC-nya positif, berarti ke kanan arahnya ya. Ke kanan. Nah, jadi 1,5 meter per sekon ke kanan, jawabannya yang C. Gampang ya. Next, soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2 ini masih berhubungan dengan soal nomor 1 ya. Hanya saja yang ditanyakan di sini adalah, kita ganti warna dulu sebentar. Yang ditanyakan adalah komponen impuls ke arah timur yang diterima oleh mobil. Nah, jadi setelah bertumbukan, mobil ini kan dia bergerak ke kiri nih. Ya, mobil bergerak ke kiri. Nah, ketika dia bertumbukan dengan truk, maka dia akan terkena impuls atau gaya yang arahnya ke kanan ya. Makanya nanti hasilnya pasti positif. Jadi nggak mungkin ini ya. Nah, kita akan hitung menggunakan rumus impuls itu bisa dikatakan sebagai perubahan daripada momentum. Ya, atau momentum itu kalau kita jabarkan adalah massa dikalikan dengan perubahan daripada kecepatan ya. Yuk, masanya berapa? Nah, kita fokus ke massa mobil aja ya, karena kita menghitung impuls yang diterima mobil. Jadi 1500 nih massa mobilnya ya. 1500. Kemudian ini kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal sebelum tumbukan ya. Jadinya berapa nih? 1500. Kecepatan akhirnya tadi berapa ya? Yang sebelumnya itu 1,5 ya. Dikurangi dengan, nah ini arahnya ke kiri nih V-nya ya. Nah, V sebelum itu kan dia bergerak ke kiri nih. Makanya nanti minus dikali minus lagi jadi positif ya. Nah, V-nya negatif kali negatif jadi positif. Nah, kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya itu tadi adalah V dikalikan dengan cos theta ya. V-nya 20. Tadi cos theta-nya berapa? Cos 37 itu 4/5 ya. Nah, gitu deh. Jadi 1500 1,5 ditambah dengan ini 20 dibagi 5 4 kali 4 16 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan 1500 dikalikan dengan 17,5. 17,5 dikalikan dengan 1500 dapatlah 26.250. Satuannya jangan lupa Newton second ya. Jadi jawabannya yang A. Next kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya. Nah, ini gimana nih? Ini tentang GLB ya. Jadi banyak banget soal tentang mekanika itu ya, mekanika 1 gitu. Balok bermassa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 detik di sini ya. 24 detik pada lantai dasar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin dan berikutnya kasar. Nah, di sini kita bisa lihat grafik yang hitam ini ya. Ini adalah grafik dari kecepatan terhadap waktu. Kita lihat dari detik ke 0 sampai ke 8 ternyata kecepatannya naik. Artinya di sini dipercepat ya. Ya kan? Tapi dari detik ke-8 sampai ke-24 kecepatannya turun. Nah, mungkin di sini bagian yang kasar, di sini bagian yang licin, di sini bagian yang kasar ya. Oke, pertanyaan adalah jarak tempuh benda pada detik keempat ya, 4 detik pertama. Berarti di sini ya. Nah, kita mau cari jarak yang ditempuh dari awal sini sampai sini berapa. Nah, untuk mencari jarak itu di GLBB, nah kita bisa gunakan rumus yang ada waktunya ya. Kita bisa gunakan rumus S sama dengan
VO dikalikan dengan T, ya. Di sini karena dipercepat berarti positif setengah AT kuadrat. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya di sini di 4, ya. Ini 4 meter per sekon nih. Oke, kita masukin ya, 4 dikalikan dengan waktunya 4 detik ditambah dengan setengah. A-nya kita belum dapat. Oke ya, berarti kita harus cari A-nya dulu. Nah, untuk mencari A, kita gunakan rumus GLBB yang paling sederhana yang pertama ya, yaitu adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A dikali T. Nah, kecepatan akhirnya kita ambil kondisi mana? Dari 4 ke 12 aja ya, karena kita tahu kecepatan akhirnya. Berarti 12, akhirnya awalnya 4, A berapa detik nih dari sini ke sini? 0 ke 8 nih, berarti 8 detik ya. Oke. Bentar kita hapus dulu supaya ini enggak ini ya. Oke. Sip. Nah, jadi berapa detik? 8 detik ya. Nah, berarti berapa nih? 12 dikurangi 4, 8 sama dengan 8A. Berarti A-nya dapatkan 1 meter per sekon kuadrat. Masukin deh ke sini ya. 1, waktunya berapa detik yang tadi? Nah, kita mau carinya yang ini ya. Yang ketika 4 detik gitu. 4 kuadrat ya. Oke, jadinya 16 ditambah dengan, ini kuadratkan dulu ya, 4 kuadrat itu 16, 16 bagi 2, 8. Simpel, jawabannya 24 meter ya. Jadi jarak dari 0 ke 4 detik itu cuma 24 meter gitu ya. Sip. Gampang ya, GLBB. Oke, next ya. Di sini soal nomor 4. Balok bermasa 10 kg didorong dengan gaya konstan 24 detik sama kayak tadi. Cuman yang tanya adalah agar balok tidak berhenti pada lantai yang kasar, berarti sebelah sini, maka gaya dorong yang perlu ditambah minimum sebesar berapa gitu. Nah, kita harus cari dulu dari sini ke sini kan mengalami perlambatan. Kita cari dulu perlambatan atau A-nya menggunakan rumus yang tadi ya, yang sederhana. Vt sama dengan V0, tapi di sininya minus karena melambat ya. Kalau dipercepat positif. Ya, kecepatan akhirnya berapa nih di sini? Ini kecepatannya di 0 ya. Berhenti. Kecepatan awalnya ini di 12 ya. 12 minus A berapa detik nih? Dari detik ke-8 sampai detik ke-24, berarti 16 detik ya. Nah, ini pindah ruas minus 16A jadi positif 16A sama dengan 12. Berarti A-nya adalah 12 per 16. Kalau dibagi 4 ini dapat 3 per 4 ya. Nah, ini A-nya. Ini perlambatannya. Nah, untuk mencari gaya dorong yang minimum gitu ya, kita bisa gunakan rumus M dikali A. Masanya di sini 10 kilo dikalikan dengan 3 per 4 ya. Jadinya 30 per 4 atau 7,5 Newton ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi kita mau cari gaya minimum agar balok tidak berhenti di lantai yang kasar ini ya. Makanya harus cari dulu perlambatannya. Sip, next ya. Oke, soal nomor 5 ini tentang apa? Soal nomor 5 ini tentang sebuah benda berada dalam pengaruh median gaya konservatif ya. Nah, dengan energi potensial Vx, ini energi potensialnya ya. Jadi ini energinya nih ya. Dan energi mekanik EM sebagaimana pada gambar. Usaha oleh gaya tersebut yang paling kecil untuk perpindahan benda adalah, nah ini berarti kan jarak lintasannya nih yang X ya. Ini adalah energinya. Nah, ketika kita mau menghitung usaha, usaha itu bisa didefinisikan sebagai perubahan daripada energi ya. Nah, di sini kita lihat saja perubahan energi potensialnya ya, karena ada energi potensial Vx. Karena kita pengen tahu usaha yang paling kecil, berarti kita lihat perubahan energi yang paling kecil ya. Jadi di sini ada jarak atau lintasan itu nggak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh adalah perubahan daripada energi ya, entah itu energi kinetik, entah itu energi potensial gitu kan. Nah, di sini kebetulan yang diketahui adalah energi potensial. Nah, berarti kita lihat yang tidak mengalami perubahan ya, atau yang paling kecil itu adalah sebetulnya dari nih, dari X2 ya ini sampai ke X6 nih ya. Karena energinya tidak berubah. Energi di sini kan tetap di sini, energi di sini juga tetap di sini, sejajar. Maka energi yang paling kecil itu ya sebetulnya adalah V pada X6 ya,
dikurangi dengan V pada X2 ya. Karena di sini tidak mengalami perubahan ya, atau sangat kecil ya. Tidak bisa sebut sangat kecil. Berarti jadi mana nih? X2 ke X6 ya. So jawabannya yang mana nih? Berarti yang C. Oke, ini soal yang sama tapi pertanyaannya dirubah sedikit. Nah, ini yang ditanya adalah usaha yang paling besar ya. Ini belum diganti tadi. Harusnya ini usaha yang paling besar ya. Kalau misalkan kita pengen tahu usaha yang paling besar ya, tadi kita sebut usaha itu adalah perubahan daripada energi. Nah, kita tinggal cari perubahan energi yang paling besar ya, gitu kan, untuk mendapatkan usaha yang paling besar. Berarti kalau kita lihat yang paling jauh itu adalah dari sini nih, yang paling bawah ini ya, X1 ya, dibandingkan dengan X yang lain. Kemudian yang paling besar itu yang paling tinggi adalah X7. Berarti ini adalah perubahan energi yang paling tinggi nih, ya, jarak. Nah, segitu. Ya kan kalau ini kan lebih atas, ini lebih atas, ini atas, atas. Ya. Ini juga lebih atas, ini juga lebih atas. Jadi kita cari selisih dari yang paling tinggi dengan yang paling rendah, yaitu X1 dengan X7. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, next. Soal terakhir ya. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari D. Ini masanya M, jari-jarinya D. Sekarang aja D. Dipasang pada sumbu tegak lurus lantai dasar sehingga dapat berputar tanpa gesekan ya. Sebuah tali ringan, di sini tali ringan yang hitam ya, dan elastis E dengan tetapan elastisitas K, ya, ini K-nya, tetapan konstanta pegas, dipasang pada kedua ujungnya ya. Nah, dipasang pada kedua ujungnya. Ujung ini ya, terikat pada dua dinding ya, dan dipaku di titik P. Nah, dia dipaku di titik P ini ya, makanya nanti bola atau silindernya ini dia tertempel pada si tali ya. Nah, kemudian apa nih, dan dipaku pada titik P, di titik P pada selimut silinder pejal. Tali dalam keadaan tidak teregang, berarti dia tidak meregang talinya atau dalam keadaan tegang ya. Oke, kemudian silinder diputar dengan sudut kecil theta. Nah, ini diputar ya, diputar. Nah, ketika dia diputar, entah itu ke arah sini atau ke arah atas ya, atau ke arah kanan, kita nggak tahu diputarnya ke arah mana. Yang jelas di sini agar tetap pada sudut itu ya, agar tetap pada sudut itu berarti agar dia diam ya. Silinder ditahan dengan gaya F dengan titik tangkap pada selimut silinder berseberangan dengan titik P. Ya, di sini nanti. Gaya yang dialami sumbu silinder adalah, jadi ceritanya gini, misalkan kita asumsikan bahwa si bolanya ini kita putar ya ke arah mana nih, misalkan ke arah sini ya. Berarti dia, atau bisa juga ke kiri ya, searah dengan jarum jam. Tapi karena dia ditempel pada tali yang elastis ya, otomatis tali ini ya akan membuat ya, atau menarik ya si benda ini untuk kembali ke posisi awal. Ya, kamu bayangin pernah main apa nih, misalkan sesuatu yang elastis, ketika kamu tarik, maka ketika kita lepas ya, maka benda tersebut akan kembali ke posisi awal, atau kita sebut sebagai kasus elastis gitu kan. Nah, jadi kalau kita tarik ke sini dia bergerak searah jarum jam ya, atau berlawanan dengan jarum jam, maka si tali elastis ini akan membuat benda tersebut juga bergerak searah jarum jam ya. Berarti ke arah sini. Ini adalah F dari pegasnya atau gaya pemulih ya, menyebabkan si benda ini kembali berputar ya, sebaliknya gitu ya, ke arah semula gitu kan. Nah, ini kita bisa sebut dengan hukum Hooke ya. Nah, kalau kita belajar hukum Hooke, itu adalah F sama dengan delta X ya. Nah, gaya ini kita bakal cari atau gaya yang diberikan itu akan sama dengan gaya pegas ya. Ntar kita supaya lebih gampang jelasinnya gini. Kita ganti warna deh ya, sebentar. Oke, kita warna biru ini. Nah, jadi ceritanya gini. Ini kan ditarik ke kanan nih misalkan ya. Loh, warnanya warna apa nih, sebentar. Ini nih harus. Nah, ini kan ditarik ke kanan nih misalkan ya. Tapi ada gaya yang menahan gitu kan. Ada gaya yang menahan ya kan, atau gaya pegas tersendiri gitu ya. Sehingga nanti gaya yang diberikan atau yang ditarik itu akan senilai dengan gaya pegas ya. Atau gaya pegas itu gaya yang membalikan benda ke posisi semula. Nah,
Nilai gaya ini bakal kita cari berapa nilainya. Kita jabarkan gaya pegas di hukum Hooke apa? K dikalikan dengan delta X ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini kan benda ditahan dengan tali ya, di pusat tali. Jadi ada dua sisi nih, ada dua pegas, pegas satu dan pegas dua ya. Nah, ini masing-masingnya adalah K. Berarti ini disusun secara paralel ya, di mana ini ke kiri dan ini ke kanan. Kalau digambarkan mungkin hampir seperti ini ya. Nah, ini benda. Nah, jadi ini rangkaian daripada si pegasnya itu dipasang secara paralel. Kita akan gabungkan dulu K paralel itu apa, tinggal ditambahin aja ya. K ditambah dengan K. Nah, kalau seri pakai 1/, ya. Jadinya ini K-nya itu adalah 2K. Ya langsung masukin sini 2K. Nah, sekarang perubahan atau simpangannya ya. Jadi ini perubahan panjang atau perubahan sudut kasusnya di sini ya. Karena di sini diputar berarti ada perubahan sudut. Nah, perubahan sudutnya berapa? Perubahan sudutnya adalah theta ya. Nah, jangan lupa dikalikan dengan jari-jari daripada si apa nih? Jari-jari daripada si silinder ya. Jaraknya, jarak dikalikan dengan theta. Karena kita nggak tahu diputarnya itu berapa sudut ya. Misalkan kita taruh aja sudutnya segini nih. Ya, bentar. Nah, ini kan diputarnya harusnya searah putaran ke sana ya. Cuma kita gambarkan supaya gampang seperti ini. Nah, mungkin diputarnya searah theta itu ya. Jadi simpangannya ini adalah sejauh ini. Jari-jari dikalikan dengan sudutnya berapa ya. Nah, kita nggak tahu sudutnya berapa, yang jelas theta ya. Di sini hanya dikatakan sudut kecil theta. Nah, berarti ini adalah gaya ya yang dialami oleh si silinder ya, yang diberikan pada silinder. Gitu ya. Jadi yang mana nih? 2K theta D. Nah, berarti yang D. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang fisika ya, bocoran fisika UTBK 2022. Nah, mungkin nanti ada part 2-nya ya. Kita lihat saja. Jadi untuk kali ini kita cuma bahas 7 soal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.